janji untuk bersama, begitu manis. Jatuh cinta, ada tangis, ada tawa, cerita cinta berdua. Kadang indah, kadang sedih, ada suka, ada duka, cerita cinta berdua. Aku dan kamu. Selamat malam, kau ucapkan, kita membalas. Kadang ku marah, kau tidak peka. Atas salahmu ku serba salah, begitu pahit menusuk hati. Ada tangis, ada tawa, cerita cinta berdua. Kadang indah, kadang sendu, ada suka, ada duka, cerita cinta berdua. Aku dan kamu. Pahit dan manis, pedas dan asin, berbagai rasa. Malam cinta, mari kita coba. Ada tangis, ada tawa, cerita cinta berdua. Kadang indah, kadang sendu, ada suka, ada duka, cerita cinta berdua. Aku dan kamu. Aku dan kamu. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. tempat di mana mereka dilahirkan, Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam. Saya pakai seragam sekolah. Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Dia terpana saat ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Siang. Di edisi hari ini awal pekan Anda kembali Senin 6 Desember 2021 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Siang hari ini kita akan menyapa Anda dalam program kita, yaitu selanjutnya ada pengarus utama gender yang akan hadir menyapa Anda. Tetaplah bersama kami. Dia terpana saat ini. Sungguh ku cinta dia. Hai mamita es mi princesa, un amor sincero. Oye mami. Oh dia tatap mataku, oh selalu dia yang tersenyum manisannya untukku, buat aku rindu bahagia selamanya. Dia begitu kan terasa bila ku ingat semua rasa yang ada. Oh Tuhan, semua hati ini semua kan ku berikan hanya untuk dia. Buatku terpesona, dia ku sayang dia. Dia yang bisa buatku terpana saat ini. Sungguh ku cinta dia. Siempre contigo, y tú sabes que te quiero más. Siempre contigo, y tú sabes que te quiero más. Dia tatap mataku, oh selalu dia yang tersenyum manisannya untukku, buat aku rindu bahagia selamanya. Dia begitu kan terasa bila ku ingat semua rasa yang ada. Oh Tuhan, semua hati ini semua kan ku berikan hanya untuk dia. Buatku terpesona,
Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Baik, berkar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda dimanapun yang masih bersama kami di Lintas Makassar Siang. Nah, seperti biasa, di setiap harinya dari pukul 11 sampai jelang pukul 12, kami hadir dengan program pengaruh utama gender di ruang dengar Anda. Dan untuk edisi hari ini di kebersamaan kita, seperti biasa juga ada dari LBH Apik ya, yang akan menyapa ruang dengar Anda di dialog kita bersama Ibu Rosmiati Sain ya dari LBH Apik, yang dimana siang hari ini kita akan membahas terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini sebagai solusi rumitnya proses hukum kasus kekerasan seksual, juga sebagai perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Nah, saya sudah terhubung tampaknya dengan Ibu Rosmiati Sain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Rosmiati. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan bisa dengar suara selamat saya? siang. Iya. Assalamualaikum. Iya, bisa. Oke. Ya, selamat siang Ibu Rosmiati. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, senang bersama Siang. Ibu lagi. Kedengaran? Ya, sudah jelas ya Bu ya? Sudah jelas ya? Oke. Baik, apa kabarnya pagi ya? Siang hari ini Ibu Rosmiati Sain. Alhamdulillah, kabar baik sekalipun hujan terus mengguyur pagi hari, tetapi semangat terus. Semangat terus ya, baik. Tidak berubah. Baik, topik kita atau mungkin pembahasan kita di siang hari ini di pengaruh utama gender ini terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai solusi rumitnya proses hukum kasus kekerasan seksual dan sebagai perlindungan korban kekerasan seksual. Mungkin sebagai pengantar Ibu Rosmiati, ya kalau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dikatakan sebagai solusi rumitnya proses hukum kasus kekerasan seksual. Nah, dari rentetan kasus atau begitu banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mengapa dikatakan proses hukumnya ini rumit begitu? Iya, terima kasih para pendengar dimanapun saat ini berada. Pertama saya memperkenalkan diri dulu ya. Boleh. Saya Ros dari LBH Apik Sulawesi Selatan. Nah, hari ini tetap masih dalam rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tentunya kita terus mengkampanyekan agar RUU Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual ini untuk segera disahkan. Yang tentunya di dalamnya memuat banyak hal, termasuk bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, kemudian bagaimana dengan hak-hak korban, kemudian bagaimana dengan perlindungan korban, keluarga, saksi, ahli, kemudian bagaimana dengan peran masyarakat, kemudian banyak hal ya, termasuk upaya-upaya pencegahan. Nah, tadi pertanyaannya kenapa sampai dikatakan solusi rumitnya proses hukum, karena memang LBH Apik sebagai lembaga layanan dan secara nasional penanganan kasus kekerasan seksual ini kan disikapi secara bersama. Karena rumit dan peliknya penanganan kasus ini secara hukum, maka secara nasional kita betul-betul mendorong agar RUU ini untuk segera disahkan, karena rumit karena kasus kekerasan seksual ini selalu dianggap kekerasan yang merupakan seperti aib begitu. Jadi terkesan selalu mau disembunyikan,
Kemudian kasus kekerasan seksual itu juga dianggap bukan persoalan masyarakat. Dan tentunya ketika misalnya ini dilaporkan secara hukum, kadang juga korban atau dalam hal ini saksi korban, selalu dibebankan untuk menghadirkan saksi dan alat bukti yang cukup seperti itu. Jadi ketika korban melapor ke polisi, sering kasus ini didamaikan dengan alasan banyak hal, termasuk dianggapnya tidak cukup bukti lah atau seperti apa. Seperti itu rumitnya. Apalagi kalau misalnya kasus ini penanganan kasus ini itu akses terhadap korban hingga ke pelosok, terutama akses bantuan hukum itu sepertinya tidak maksimal dirasakan baik oleh sampai di pelosok desa seperti itu. Ya, kalau kita melihat juga memang dari beberapa kasus mengapa dari korban ataupun juga proses pelaporannya pun itu mungkin korban dalam hal ini yang sudah mengalami trauma dijejali dengan proses yang cukup panjang begitu ya, sehingga ini yang mendorong mereka mungkin tidak atau putus semangat begitu untuk mencari keadilan begitu ya. Iya betul. Nah, RUU tindak pidana kekerasan seksual ini boleh dikatakan sebagai solusi. Apa kendalanya sampai ini harus di-push terus nih RUU-nya, Bu? Agak lambankah atau gimana nih? Iya, sebenarnya kalau kita bicara rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ini sebenarnya sudah cukup lama ya bergulir di DPR RI, karena sebenarnya advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual ini sebenarnya sudah didorong sejak tahun 2016. 2016, sudah satu periode nih, Bu, ya? Lama ya, iya sudah satu periode lebih. Nah, kemudian di tahun 2020 ini kan RUU penghapusan kekerasan seksual itu RUU PKS ya, singkatannya dulu ya. Iya, PKS. Nah, ini pernah dikeluarkan dari Prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional. Nah, kemudian perkembangannya di tahun 2021 itu kembali dimasukkan lagi sebagai agenda prolegnas prioritas seperti itu. Nah, sehingga di tahun ini itu kemarin tepatnya di bulan Agustus kalau tidak salah itu panja untuk penghapusan kekerasan seksual ini itu telah telah dibahas ini draftnya di DPR di Balik. Nah, sehingga ini kita dorong untuk diteruskan dan selanjutnya beberapa ada kan kita punya juga rancangan undang-undang yang sudah diserahkan pada saat itu di DPR. Kemudian juga ada draft lagi satu dari Balik. Nah, sehingga kita mendorong supaya itu segera disahkan dengan catatan ada banyak elemen kunci yang ada di dalam yang sudah juga kita berikan masukan, itu juga segera dimasukkan. Dan tentunya ada beberapa yang hilang pada saat itu, jadi poin-poin di dalam RUU yang versi Balik ya. Dan itu kemudian kita dorong untuk segera dimasukkan semua, termasuk 11 jenis kekerasan seksual yang ada saat ini yang sudah kita identifikasi. Salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis online. Jadi berbasis ini online. Sebenarnya berdasarkan perkembangan zaman ya. Kita melihat rancangan ini. Iya, itu banyak juga terjadi, banyak sekali kasusnya. Iya. Baik, RUU tindak pidana kekerasan seksual ya, ini diharapkan bisa menjadi lama sekali solusi. Sudah lama ya. Baik, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Nah, kira-kira ini didorongnya dengan upaya apa nih yang dilakukan agar supaya ataupun mungkin upaya-upaya apa yang
sementara ini dilakukan untuk mendorong pemerintah segera mengesahkan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini, Bu? Yang dilakukan nyata sekarang di presnya, atau mungkin supaya bisa menjadi undang-undang segera begitu? Iya, sebenarnya begini, untuk karena ini kan bentuk advokasi yang sudah kita lakukan secara bersama-sama dan ini secara nasional. Nah, sebenarnya ketika kita melihat siapa saja sih yang terlibat di dalam melakukan aktivitas mengadvokasi RUU itu, di dalamnya kan ada tim substansi yang notabene itu mengkritisi isi dari substansi dari RUU penghapusan kekerasan seksual tersebut, termasuk juga yang menuliskan substansi dari rancangan undang-undang tersebut, mulai dari naskah akademis sampai rancangan undang-undangnya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada tim lobby dan ada tim kampanye. Nah, semua ini sudah bekerja secara bersama-sama mendorong RUU ini. Untuk termasuk juga menyampaikan banyak hal terkait situasi dan perkembangan kekerasan seksual secara nasional, seperti itu. Jadi baik yang terjadi di dalam keluarga maupun yang terjadi di ruang publik. Ini kan sangat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi hingga saat ini. Tadi saya tambahkan juga ada beberapa juga kasus kekerasan seksual yang berbasis online, yang tentunya penting juga untuk diakomodir di dalam RUU ini, seperti itu. Nah, kami dari sebagai salah satu tim substansi dalam hal ini yang menjadi perwakilan dari jaringan masyarakat sipil, juga yang tergabung di dalam kami dari lembaga pengada layanan bersama dengan jaringan masyarakat sipil yang tentunya betul-betul menyampaikan hal ini kepada bukan hanya kepada pihak pemerintah, tapi ini langsung ke karena ini dibahas di DPR RI, langsung disampaikan ke Balik. Jadi sudah, kalau kita bicara draftnya ini sebenarnya sudah sampai di Balik, dan beberapa daftar inventaris masalah yang sudah ditambahkan, dikoreksi, diperbaiki, itu juga sudah diserahkan ke ke Balik melalui baik secara langsung maupun juga melalui tim ahli. Kemudian juga sudah bertemu juga dengan Koalisi Perempuan Parlemen RI, itu juga sudah disampaikan semua ini. Kemudian juga dari tim substansi itu juga telah menyusun, selain DIN juga menyusun policy paper dan seterusnya. Ini semua menjadi bahan advokasi. Nah, sekarang ini terus yang kita sampaikan kepada Balik untuk segera tentunya untuk melengkapi RUU ini, draft RUU ini, dan seterusnya bisa didesakkan untuk disahkan. Ya, seperti Baik. itu. Menarik ini, Bu, karena kalau dari materi ataupun mungkin dari beberapa literasi yang saya baca, bahwa draft RUU kekerasan seksual ini menekankan bahwa kekerasan seksual ini adalah tindak pidana, tindak pidana, dan termasuk mungkin di dalamnya adalah perbuatan pidana, dan tentunya ini melakukan membutuhkan ketegasan begitu ya, ketegasan ataupun penafsiran hukum yang jelas begitu ya, bahwa ini adalah tindak pidana. Ini yang didorong dalam RUU kekerasan seksual ini, kalau nggak salah, Bu, ya? Iya, makanya sekarang itu judulnya berubah menjadi
tindak pidana. Tindak pidana. Jadi dulu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sekarang berubah menjadi rancangan undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual seperti TPKS gitu. Ya. Nah, mungkin juga saya bisa sampaikan ya kalau kita bicara fakta ya dan ataupun data mungkin saya bisa share ini secara nasional. Secara langsung ya. Karena kalau kita bicara kenapa sih sampai RU penghapusan kekerasan seksual ini harus segera didorong? Karena memang fakta hingga saat ini itu angka kekerasan seksual betul-betul belum bisa ditekan sama sekali ya. Belum bisa dilakukan upaya menekan tingginya angka kekerasan seksual seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi angka atau data kekerasan dari semua jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan berbasis gender, saya kira kekerasan seksual itu menempati urutan kedua seperti itu. Kalau kita lihat kalau data LBH Apik sendiri itu jadi urutan kedua setelah KDRT seperti itu. Jadi cukup tinggi memang kasus kekerasan seksual. Nah, kasus perkawinan anak juga, apalagi kalau kita bicara pemaksaan perkawinan anak itu juga masuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, sehingga kalau bicara kekerasan seksual, saya kira memang sudah waktunya itu sudah punya payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban. Karena kalau misalnya ini berlarut-larut, korban akan merasa korban tidak akan terlindungi, sementara pelaku akan terus melakukan kekerasan di mana saja seperti itu. Baik, juga dari beberapa kelanjutan dari pembahasan soal ini, RUU ini sendiri memberikan kekhususan ya dalam hukum acara pidana, khususnya sistem pembuktian. Ya. Kekhususan ini adalah penambahan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual selain yang sudah diatur dalam KUHP, di mana keterangan seseorang korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya. Nah, ini mungkin yang kembali dari tadi yang Ibu bilang rumitnya proses ya mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual. Nah, ini dipermudah atau ditegaskan dalam RUU ini bahwa dalam sistem pembuktiannya itu akan cukup membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya. Apa ini sudah cukup menjadi kebutuhan untuk tindak pidana kekerasan seksual ini untuk disahkan, Ibu? Iya betul. Sebenarnya kalau kita bicara pembuktian ya yang secara khusus, saya kira hampir sama dengan undang-undang PKDRT, di mana satu saksi itu sudah bisa ditambah dengan alat bukti yang lainnya itu sudah bisa membuktikan bahwa pelaku bersalah, kan seperti itu. Nah, RUU ini juga diharapkan adanya hukum acara khusus yang tentunya bisa mengatur secara istilah hukumnya itu lex specialis supaya korban kekerasan seksual ini betul-betul bisa terlindungi dan ketika melaporkan kasusnya itu tidak mengalami yang namanya reviktimisasi sehingga ini perlu diatur secara khusus. Kenapa perlu ada hukum acara khusus? Karena hukum acara khusus itu sebenarnya bukan hanya mengatur lalu lintas peradilan, tetapi juga mempengaruhi pengungkapan suatu kasus. Nah, tindak kekerasan seksual yang memiliki karakter tindak pidana yang cenderung tidak dilakukan di ruang publik atau di ruang terbuka. Jadi kalau kita bicara kekerasan seksual itu kan terjadi di ruang-ruang di mana itu tidak ada orang yang bisa melihat secara langsung, sehingga ini penting ditekankan bahwa satu saksi itu sudah cukup sebenarnya. Satu saksi itu adalah keterangan korban seperti itu.
Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara kasus kekerasan seksual misalnya yang terjadi di dalam rumah. Itu pasti juga dilakukan karena tidak ada orang yang menyaksikan. Apalagi kalau misalnya, saya tidak hanya menspesifikkan itu, tetapi juga yang terjadi di ruang publik. Rata-rata KS ya, kekerasan seksual itu terjadi karena tidak ada orang melihat secara langsung. Nah, ini dikatakan juga di sini bahwa hal ini paling tidak mempermudah ya atau membantu korban dalam hal ini. Misalnya korban atau saksi anak, Bu ya. Kemudian penyandang disabilitas fisik dan sensorik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya. Sistem pembuktian ini akan membantu korban untuk mengklaim keadilannya. Seperti itu, Bu ya. Iya, seperti itu yang ini. Jadi intinya bagaimana supaya hukum acara itu juga berfungsi untuk untuk perlindungan dan keamanan korban. Jadi mengakomodir informasi yang disampaikan oleh korban, karena ini juga sebenarnya kenapa penting ini dikhususkan supaya ada juga perlindungan khusus untuk korban, karena yang namanya korban KS itu kan sebenarnya memiliki trauma yang berat, yang cukup panjang, sehingga ini perlu diselesaikan betul-betul dengan maksimal. Kira itu. Baik, ini menarik soal RUU tindak pidana kekerasan seksual ini yang didorong ya sebagai solusi ya, membantu korban tindak kekerasan seksual. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan melewatkan dulu satu informasi berikut ini, Bu. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Siang, dan kita masih di pengaruh utama gender, membahas terkait tindak kekerasan seksual ataupun mendorong RUU tindak kekerasan seksual ini untuk menjadi sebuah solusi begitu ya untuk para korban kekerasan tindak seksual ini dimanapun berada. Nah, saya masih bersama Ibu Rosmiati Said dari LBH Apik Sulawesi Selatan yang menjelaskan terkait mengapa RUU tindak pidana kekerasan seksual ini semaksimal mungkin didorong agar cepat memberikan efek begitu ya yang dirasakan bagi korban-korban tindak kekerasan seksual ini. Baik, masih bersama kita Ibu Rosmiati ya. Ya, halo Ibu. Iya. Baik. Iya. Nah, kita lanjut Ibu, sedikit lagi mungkin ada beberapa hal yang saya catat begitu dalam hal yang diinginkan ataupun mungkin yang didorong. Dalam hal ini Komnas Perempuan pun mencatatkan agar RUU yang sedang mau disahkan ini ya, ini dapat sepenuhnya menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dialami korban. Nah, adapun juga penyempurnaan salah satunya adalah integrasi tindak pidana pemaksaan aborsi ya, pemaksaan pelacuran ya, pemaksaan perkawinan dan perbudakan seksual. Nah, dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual ini yang berbasis gender ya, termasuk juga tadi yang berbasis gender cyber ya, atau mungkin dari medsos ini
bukan berarti nanti kalau disahkan ini ada lagi hal yang ingin dimasukkan lagi Bu dalam RUU ini. Iya, saya kira kita ini kan sebenarnya mengikuti perkembangan zaman. Artinya kalau kita lihat di saat ini ya, di saat ini kan teknologi digital itu sangat berpengaruh dalam hal juga berkontribusi untuk kontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual berbasis online. Karena kan memang kekerasan berbasis gender cyber atau online itu kan sebenarnya difasilitasi oleh teknologi digital, kan seperti itu. Nah, ini untuk saat ini ya seperti itu sebenarnya yang diatur di dalam RUU itu ada 11 poin. Nah, poin penambahannya sebenarnya itu karena ada pelecehan seksual. Nah, kalau kita bicara pelecehan seksual kan ada yang terjadi secara verbal, ada non fisik dan ada juga fisik. Misalnya pelecehan seksual, misalnya disentuh, diraba dan sebagainya itu kan fisik. Tetapi ada juga yang yang berbau verbal, kata-kata dan sebagainya. Nah, ini juga dimasukkan di dalam situ karena ini banyak sekali yang tidak terselesaikan. Nah, seperti itu. Kenapa memang semua itu penting yang namanya kekerasan seksual RUU ini penting segera disahkan karena kalau kita bicara kekerasan seksual dampaknya itu kan sebenarnya luar biasa dialami oleh korban. Korban di sini adalah perempuan yang sudah dewasa. Kalau anak kan ada undang-undang perlindungan anak sendiri. Nah, pertama dampak yang dialami yaitu bisa jadi korban akan depresi kalau kasusnya ini tidak selesai misalnya dipulihkan. Makanya di dalam RUU ini ada juga peran serta masyarakat dan sebagainya. Ada pemulihan, ada banyak hal sebenarnya yang diatur di dalamnya. Kemudian ada malah selain tadi depresi sampai dampak kejiwaan itu ada malah yang tidak bisa lagi ini mengakhiri hidupnya, misalnya bunuh diri. Nah, seperti inilah sebenarnya dampak-dampak yang paling berat yang dirasakan oleh korban, sehingga itu penting untuk segera adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini, karena bukan hanya sebenarnya penanganan sebagai satu-satunya yang ada di dalam RUU itu, tetapi juga ada pencegahan, ada penanganan, kemudian ada pemulihan, ada peran serta masyarakat. Nah, pemulihan ini penting supaya ada perhatian ke korban, karena selama ini kan yang kalau proses hukum kan itu yang diproses adalah pelaku, sementara korban juga ini punya persoalan tersendiri, sehingga korban ini yang harus dipulihkan dengan maksimal dan komprehensif supaya itu tidak lagi menjadi korban berikutnya, atau paling tidak dia tidak melakukan hal-hal yang mengancam dirinya misalnya, seperti itu. Atau melakukan tindakan hukum lainnya, sehingga ini penting menjadi perhatian. Jadi pemulihan korban itu memang sangat penting. Makanya di dalam RUU ini itu sangat kompleks. Jadi mulai dari pencegahan untuk mengurangi tingginya angka kekerasan, juga dilakukan upaya-upaya pemulihan. Ini selain penanganan hukum ya, dilakukan upaya-upaya pemulihan dengan melibatkan semua stakeholder terkait supaya betul-betul kasus ini korban kekerasan seksual ini itu bisa betul-betul sehat kembali, pulih seperti sedia kala, jadi dan tidak lagi akan menjadi korban berikutnya seperti itu. Nah, mungkin Ibu juga mengetahui perkembangan kasus-kasus seperti ini yang baru-baru saja juga mungkin terjadi, ya Bu ya, di mana latar belakang kasus bunuh diri ya. Ini adalah dikarenakan ketakutan korban ya, depresi akibat kekerasan seksual, takut melapor, takut ini diintimidasi, tidak tahu mau kemana, ini. Seperti hal ini ya, baru saja terjadi, kita ketahui pelaku tidak bertanggung jawab. Dan ini semua yang menjadi contoh yang mendorong apakah RUU ini semakin
didesak untuk Iya. diputuskan ataupun diberlakukan segera, Bu ya. Disahkan. Kalau Anda melihat Iya. ini salah satu contoh nyata nggak nih yang terjadi nih? Iya, sebenarnya kalau LBH Apik itu kan banyak menerima pengaduan kasus, banyak Serupa, menerima ya? pengaduan korban. Bahkan ada yang yang kemarin itu ada mahasiswa yang gantung diri karena dia takut kasus ini terungkap, kemudian ketahuan oleh keluarga, karena rata-rata kasus kekerasan seksual itu kan masih dianggap aib dan sebagainya, sehingga ini bukan menjadi persoalan masyarakat, tetapi menjadi persoalan kayak personal seperti itu, sehingga takut memunculkan kasusnya dan tidak ada solusi karena mungkin pelaku tidak mau bertanggung jawab, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Nah, kemudian ada lagi kasus yang berbeda, bisa jadi mengakhiri hidupnya pelaku. Kalau misalnya dianggap ini juga tidak akan diselesaikan secara maksimal, mending saya bunuh saja ini pelakunya, kan kayak begitu. Iya, gitu ya? iya seperti itu. Nah, makanya sebenarnya untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita betul-betul melakukan upaya-upaya pemulihan terhadap korban. Ini yang penting. Nah, ini juga yang diatur secara komprehensif di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, itu semua sudah terhimpun, sudah dimasukkan dalam RUU ini. Nah, yang didesak ini adalah ketuk palunya aja cepet nih. Iya, jadi bagaimana agar bisa menjadi kekuatan hukum untuk menindak ya. Tentunya ini didesakkan untuk segera disahkan, tetapi tunggu dulu, maksudnya dibaca lagi kembali. Dibaca lagi ya. Iya, karena ini kan sebenarnya penting juga masukan ke Balik, karena RUU ini apakah semua itu sudah terakomodir, apa tadi yang saya sudah sampaikan di awal, di dalam RUU itu, seperti mulai dari tadi ya ada pencegahan, ada ini sampai ke peran serta masyarakat. Nah, kalau misalnya semua elemen itu sudah terakomodir di dalam RUU TPKS itu, saya kira sudah waktunya untuk segera disahkan supaya korban itu memiliki payung hukum untuk melaporkan kasusnya, atau pendamping juga punya pegangan untuk mendampingi korban memperjuangkan kasus kekerasan seksual untuk diproses hukum secara maksimal. Baik, ya menarik kalau kita berbicara memang soal RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Masih cukup panjang kalau kita membahas satu-satu, Bu ya. Tapi mudah-mudahan saja ini bisa segera menjadi undang-undang ya. Walaupun mungkin masih butuh penyempurnaan sana sini, paling tidak ini adalah solusi untuk menorong para korban-korban pelecehan ataupun juga kekerasan seksual yang mungkin setiap harinya selalu ada korban begitu, Bu ya. Kalau kita berbicara nasional ya. Selalu kapan saja itu, hampir setiap saat itu bisa terjadi. Baru kalau bisa kita tahu, kalau dua dari tiga orang itu sudah terkena kekerasan seksual. Itu. Kalau kita bicara dua dari tiga perempuan atau dua dari tiga, skalanya sudah besar banget ya, Bu. Skalanya besar sekali, jadi makanya ini memang perlu untuk diantisipasi supaya ini betul-betul tidak menjadi persoalan lagi ke depan seperti itu. Jadi intinya mari kita sama-sama untuk mendorong kira-kira masyarakat TPKS ini untuk segera disahkan. Harapannya untuk masyarakat mendoakan ini semua cepat mendorong RUU ini bisa cepat disahkan, Bu ya. Iya. Baik. Iya, harapannya kami kami mengajak semua pihak, baik siapapun itu, termasuk dengan jaringan media untuk mengkampanyekan, mendorong RUU tindak pidana kekerasan seksual ini untuk segera disahkan, dan tentunya ini sebagai salah satu solusi atau upaya untuk mengatasi rumitnya penanganan kasus kekerasan seksual hingga saat ini.
Baik. untuk proses hukum. Gitu. Baik, mudah-mudahan segeralah ya diwujudkan ini Bu upaya. Ya, kita doakan supaya rekan-rekan di semuanya. akhir tahun itu bisa selesai. Iya, kalau akhir tahun ini sudah dekat bakal tertunda lagi satu dekade Iya. satu periode lagi bakal berjuang lagi. Ini. Baik. Iya, betul. Terima kasih Bu Rosmiati Sain sudah bersama kita siang hari ini berbagi Terima kasih. informasi soal RUU tindak pidana kekerasan seksual ini yang dinanti-nanti begitu ya. Iya. Baik, mudah-mudahan ini Iya. di lain kesempatan kita bisa lanjut pembahasannya Iya. di ruang pengaruh utama gender. Saya ucapkan terima Oke, kasih untuk terima waktunya kasih. Bu, perhatiannya siang hari ini. Ya, mudah-mudahan juga masyarakat juga mendapatkan petikan begitu ya. Pentingnya kita mengetahui ya hak-hak para korban khususnya yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual ini, bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hukum juga. Baik, terima kasih Bu Rosmiati. Nanti kita akan nyambung lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan, sudah bersama kita di Pengaruh Utama Gender pendengar. Dan saya Arfan ucapkan juga terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Ya, pasti. Pro 1 RRI Makassar. Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya,